Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi hari ini kita masuk di pertemuan pertama untuk semester genap kelas 12, yang mana materi atau bab-bab pada semester 2 itu saya sudah jelaskan pada saat pertemuan di sekolah. Nah, hari ini kita akan mulai membahas materi pertama, yaitu bab 1, pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Oke, kita lanjut. Saya sudah kasih pengantar mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada saat pertemuan di sekolah. Nah, pada materi ini ada beberapa sub pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, konsep pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, yang mana diawali pada proses perkecambahan, pertumbuhan primer, sekunder, sampai perkembangan. Kemudian kita lanjut di pertumbuhan dan perkembangan pada hewan sampai pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Dan yang terakhir, pembahasan yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan. Oke, kita mulai ke pembahasan pertama, yaitu konsep pertumbuhan dan perkembangan. Setiap makhluk hidup, semua makhluk hidup itu mengalami yang namanya pertumbuhan dan juga perkembangan. Ya, tentunya kalian pernah menanam tumbuhan mulai dari biji atau tunas, kemudian dia menjadi tumbuhan yang lebih tinggi atau menjadi pohon. Nah, bagaimana proses dia menjadi pohon itu kita akan bahas di materi ini. Jadi, apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Pertumbuhan itu proses bertambahnya jumlah ataupun ukuran ataupun volume sel yang menyebabkan perubahan ukuran. Misal tadi yang saya bilang, tumbuhan yang dari tingginya hanya 5 cm kemudian menjadi 10 cm, itu karena dia mengalami yang namanya pertumbuhan. Pada manusia demikian, dari pendek menjadi tinggi, itu karena dia mengalami proses pertumbuhan. Nah, ingat bahwa pertumbuhan itu sifatnya irreversibel, artinya tidak dapat kembali ke bentuk semula. Pohon yang sudah tinggi besar itu tidak mungkin lagi kembali dia jadi pendek kecuali ditebang. Kemudian kalau untuk perkembangan apa? Perkembangan adalah proses menuju arah kedewasaan atau adanya kematangan fungsi organ. Ya, adanya kematangan fungsi organ. Dia sifatnya kebalikan dari pertumbuhan, yaitu sifatnya reversibel, dapat kembali ke bentuk semula. Contoh pada manusia. Pada manusia contoh perkembangan, contohnya adalah kematangan organ reproduksi, yaitu ditandai dengan menstruasi pada wanita. Nah, menstruasi ini terjadi pada saat sudah mengalami kematangan organ reproduksi. Kenapa saya bilang dia reversibel? Menstruasi ini bisa kembali, artinya kita sebagai wanita bisa kembali tidak mengalami kematangan organ reproduksi pada saat sudah manula atau menopause. Itu yang saya maksud, dia sifatnya reversibel untuk perkembangan. Kemudian contoh pada tumbuhan itu ditandai dengan buah. Nah, munculnya buah pada tumbuhan itu menandakan bahwa tumbuhan tersebut sudah mengalami kematangan organ reproduksi, di mana buah ini mampu menjadi tumbuhan baru melalui bijinya. Seperti itu. Itu yang pertama, konsep pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, pembahasan yang kedua, kita melangkah ke pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jadi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ini diawali dari proses yang disebut dengan perkecambahan. Ya. Seperti yang kalian tahu, perkecambahan itu prosesnya, sedangkan kecambah itu tumbuhannya, tumbuhan muda yang keluar dari suatu biji. Nah, apa sebenarnya perkecambahan? Jadi perkecambahan itu adalah tahap awal tumbuhan akan tumbuh kemudian berkembang. Oke. Perkecambahan ini terjadi karena
ada yang disebut istilah dormansi, ya, dormansi atau masa inaktif pada biji, inaktif, tidak aktif pada biji itu berakhir. Nah, itu berakhir. Kenapa dia berakhir? Karena terjadi proses imbibiasi. Nah, apa itu imbibiasi? Imbibiasi adalah proses masuknya air ke dalam biji untuk mengawali proses perkecambahan dan juga memberhentikan atau mengakhiri tadi yang saya sebut proses dormansi. Oke, masuknya air pada biji ini akan mengaktifkan suatu senyawa yang disebut dengan giberelin atau hormon pertumbuhan, namanya giberelin. Nah, giberelin ini aktif pada saat terjadi imbibiasi tadi, yaitu masuknya air ke dalam biji. Kemudian hormon giberelin ini akan mengaktifkan enzim-enzim hidrolitik. Nah, enzim-enzim hidrolitik pada tumbuhan yang kemudian enzim-enzim ini akan menghasilkan cadangan makanan. Kemudian cadangan makanan tersebut akan menjadi energi di mana di mana biji itu akan mengalami perkecambahan. Di mana kita lihat biji membelah, kotiledonnya membelah, kemudian menghasilkan radikula cabang akar, hipokotil, kemudian kotiledon, kemudian plumula atau cawan batang. Coba kita perhatikan gambar di samping saya. Oke, jadi proses perkecambahan itu terjadi dalam dua tipe. Tipe yang pertama, tipe perkecambahan yang pertama yaitu perkecambahan hipogeal, yaitu perkecambahan di mana kotiledonnya itu tetap di dalam tanah. Ya, jadi dia tidak keluar di permukaan tanah atau di atas tanah, melainkan dia kotiledonnya tetap di bawah atau di dalam tanah. Kotiledon itu keping biji, kalau kita bagi dua itu namanya kotiledon. Contoh dari jenis perkecambahan ini contohnya biji jagung, biji padi, biji kapri. Nah, itu contoh dari tipe perkecambahan hipogeal. Kemudian tipe perkecambahan yang kedua yaitu epigeal. Epigeal ini adalah tipe perkecambahan di mana kotiledon itu naik ke permukaan tanah atau di atas tanah. Jadi dia beda tadi dengan hipokotil. Beda dengan hipogeal. Epigeal ini contohnya biji kedelai, nah, yang kita biasa tanam, biji kacang tanah, itu contoh perkecambahan epigeal. Oke. Setelah tumbuhan mengalami proses perkecambahan, kemudian dia akan memasuki ke tahap selanjutnya yaitu pertumbuhan. Tahap pertumbuhan itu dibagi dua. Tahap pertumbuhan itu dibagi dua. Yang pertama, pertumbuhan primer. Jadi pertumbuhan primer ini terjadi pada ujung batang dan juga ujung akar yang mengalami pemanjangan atau dia semakin tinggi. Kenapa? Ini disebabkan karena ada aktivitas meristem apikal. Sekali lagi, ada aktivitas meristem apikal atau jaringan yang terletak di bagian pucuk atau ujung. Contoh, coba perhatikan gambar di sebelah. Di sini ada ujung akar, di mana pada bagian bawah ini namanya zona pembelahan sel. Disinilah terjadi aktivitas meristem apikal, di mana terjadi terus-menerus pembelahan sel, sehingga di atas, bagian atas adalah zona elongasi atau zona pemanjangan. Di sini dia mendapat pengaruh dari zona yang di bawah, sehingga di atas itu mengalami zona pemanjangan. Kemudian di atas zona pemanjangan ada namanya zona diferensiasi atau pematangan. Nah, di sini jelas nanti dia akan jadi jaringan apa. Itu yang saya maksud kenapa akar kemudian menjadi semakin panjang, kenapa batang kemudian semakin panjang, itu karena ada aktivitas meristem apikal atau meristem pucuk yang
titik kerjanya ada di bagian ujung. Itu. Kemudian pertumbuhan yang kedua yaitu pertumbuhan sekunder. Kalau pertumbuhan primer dia memengaruhi bagian ujung yaitu pemanjangan, kalau meristem sekunder dia memengaruhi pelebaran. Nah, ini saya sudah pernah bahas di kelas 11. Kalau pelebaran berarti kaitannya adalah ke kambium. Ya, kambium adalah jaringan vaskuler, kambium vaskuler yang memengaruhi pelebaran batang pohon, ya, atau batang tumbuhan. Kenapa tumbuhan batangnya, cabangnya itu semakin melebar? Itu karena ada meristem lateral, betul sekali. Jadi ini saya sudah pernah singgung sedikit di kelas 11 bahwa yang memengaruhi pelebaran batang dan organ-organ tumbuhan lainnya itu namanya meristem lateral, di mana yang kerja adalah kambium. Coba kita perhatikan pada batang, pada penampang batang di samping ada xilem, ada phloem, ada kambium. Nah, kambium ini yang memengaruhi pelebaran. Nah, xilem dan phloem ini saya sudah jelaskan, dia berperan dalam sistem transportasi zat pada tumbuhan. Oke, kemudian tahap terakhir baru tumbuhan memasuki yang namanya perkembangan, yaitu munculnya bunga, munculnya buah yang kemudian akan menjadi individu baru atau tumbuhan baru. Ya. Untuk sementara demikian, hari ini kita lanjut minggu depan, kita masuk ke pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Hari ini saya selesaikan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.